Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isratul Munawwaroh, selaku anggota aktif dari voicelaw.id, Voicing Opinions Legally, sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada sore hari ini, yakni webinar dengan judul Pembayaran Royalti atas Pemutaran Karya Hak Cipta Lagu pada Tempat Komersial. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para pembicara dan tamu undangan yang kami hormati, yaitu kepada Kak Arya Notonegoro selaku researcher dari voicelaw.id, Kak Claudia Novandrea selaku researcher dari voicelaw.id, Kak Leon Maulana Mirza Pasha, SH, selaku Managing Partner Leo & Partners, dan Kak Leo Jakarta Simanjuntak selaku sekretaris dari voicelaw.id, serta Kak Benaya Marcel Dayarataka selaku moderator, serta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada sore hari ini. Baik, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara yang telah meluangkan waktunya pada acara kita sore hari ini, dan tak lupa tentunya juga kepada seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti acara kita pada sore hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta webinar untuk selalu mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon selama webinar berlangsung. Baik, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara webinar kita pada sore hari ini, yang dimulai dengan pembukaan atau yang saat ini sedang berlangsung, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Penyelenggara dan Sekretaris voicelaw.id, lalu pembacaan doa, kemudian masuk ke sesi pemaparan materi yang diikuti dengan tanya jawab. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi kepada pembicara dan foto bersama. Lalu acara akan ditutup dengan pembacaan doa. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk dapat mengikuti dengan hikmat.
Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari sambutan Ketua Panitia Penyelenggara. Kepada Saudari Mailita, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di webinar pada sore hari ini. Webinar yang bertemakan pembayaran royalti atas pemutaran karya hak cipta lagu pada tempat komersil. Perkenalkan, nama saya Mailita Afrikandalina sebagai Ketua Pelaksana webinar pada sore hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi pada acara webinar kali ini. Tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan tenaga dan waktunya agar dapat berjalannya webinar sore ini, serta seluruh media partner yang telah mendukung jalannya acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendaknya. Saya juga meminta maaf bahwa pembicara ketiga pada webinar ini, yakni Kalian Maulana, tidak dapat hadir dikarenakan urusan pekerjaan mendadak. Semoga tidak menurunkan semangat para peserta dalam mengikuti kegiatan ini. Seperti kita ketahui bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atas suatu karya ciptanya, diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan dikarenakan menghasilkan suatu karya yang membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan biaya. Namun, saat ini banyak ditemukan pelanggaran karya cipta yang mana akan sangat merugikan bagi pemegang hak cipta musik dan lagu. Oleh karena itu, dengan adanya webinar ini, diharapkan dapat memberikan insight kepada para peserta agar mengetahui lebih dalam mengenai pembayaran royalti atas pemutaran karya hak cipta lagu pada tempat komersil. Lalu mengetahui mengenai mekanisme pembayaran royalti, mengetahui mekanisme pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran hak cipta, dan mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersangkutan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mailita. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris voicelaw.id kepada Kak Aziko. Waktu dan layar kami persilahkan. Iya, terima kasih. Mohon maaf karena saya sedang di luar, jadi belum bisa on cam. Tapi saya hanya mau menyampaikan singkat bahwa tujuan dari Voicelaw selalu adalah untuk menciptakan webinar dengan tema-tema yang menarik dan mudah dicerna untuk orang awam. Sehingga sekalipun kita memang banyak berfokus di bidang hukum, kita ingin agar orang-orang awam bisa memahami bagaimana suatu hal sedang berjalan di masyarakat dengan cara yang informatif dan membuat siapapun bisa mengerti. Karena itu webinar hari ini sebenarnya adalah suatu webinar yang sangat-sangat memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan orang-orang setiap harinya. Karena siapa yang tidak pernah mendengarkan tentang hak cipta di dalam kehidupan sehari-hari, baik film, musik, atau apapun yang kita nikmati sehari-hari itu tidak pernah tidak pernah lepas dari yang namanya hak cipta. Makanya webinar hari ini semoga memberikan sebuah pemahaman yang menarik bagi kita semua untuk saling mengerti bagaimana di dalam kehidupan kita setiap harinya hal-hal yang kita nikmati itu sebenarnya ada suatu hak yang memberikan profit bagi penciptanya, dan itu harus kita hargai dan kita hormati di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman bisa menikmati webinar hari ini, dan kedepannya terus Voicelaw bisa terus memberikan dan menciptakan webinar-webinar yang berguna, tapi juga dibungkus dengan informasi yang menarik. Terima kasih teman-teman panitia atas kerja keras yang mengadakan webinar ini. Semoga kita sama-sama mendapat sesuatu yang menarik dari webinar ini. Terima kasih semua. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Kak Ziko atas kata sambutannya.
Selanjutnya akan ada pembacaan doa terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi pemaparan materi pada webinar sore hari ini. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih MC. Baik, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, para peserta webinar pembayaran royalti atas pemutaran karya hak cipta lagu pada tempat komersil. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memandu secara universal. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kemudahan serta kecerdasan selama mengikuti webinar ini. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan kelancaran dalam mengikuti webinar ini. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berbakti, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Amin. Berdoa dapat kami sudahi. Terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Kak Benaya, sebagai moderator pada webinar pada sore hari ini. Kak Benaya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi serta telah berpengalaman juga dalam menjadi moderator di berbagai webinar, baik webinar maupun seminar. Dan tentunya langsung saja kepada Kak Benaya, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Kak Isrotul atas waktu yang sudah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Peserta webinar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Benaya Marceli Farataka, merupakan anggota aktif Voice Law Voicing Opinions Legally, moderator sekaligus memimpin sesi pada kali ini. Sebelum kita memasuki penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada kali ini, terlebih dahulu bahwasanya peserta dapat mengajukan pertanyaan atau sesi pengajuan pertanyaan telah dibuka. Bahwasanya peserta yang ingin bertanya yang sesi pada kali ini bisa menggunakan melalui fitur kolom chat dengan format nama underscore instansi. Diingat ya peserta bahwasanya untuk sesi pada kali ini hanya diperuntukkan bagi peserta yang menanyakan melalui fitur chat Zoom. Untuk menyingkat waktu, sebelum kita mendengar pemateri dalam menyampaikan materi kita pada kali ini yang berkaitan dengan pembayaran royalti atas pemutaran karya hak cipta lagu pada tempat komersial. Pemateri yang kita yang pertama bernama Arya Notonagoro. Dia merupakan researcher voicelaw.id, memiliki berbagai pengalaman organisasi dan magang, salah satunya magang di Notary and Official Certified of Title Deeds, dan masih ada banyak lagi beberapa macam pengalaman serta kemampuan yang dimilikinya. Oke, untuk menyingkat waktu, apakah terhubung dengan kami, Kak Arya Notonagoro? Apakah sudah terhubung dengan kami? Iya, sudah masuk. Oke, karena pemateri kita sudah merespon, waktu untuk penyampaian materi saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Arya Notonagoro, di sini selaku researcher dari voicelaw.id akan menyampaikan materi mengenai hak cipta lagu sebagai materi pengantar dari webinar ini. Mungkin bisa lanjut. Oke, baik. Jadi di sini kita perlu tahu mengenai hak cipta. Hak cipta itu singkatnya merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mana mengandung hak moral dan hak ekonomi. Jadi intinya hak cipta itu adalah suatu hak yang dimana di dalamnya juga mengandung dua hak yang penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi.
Apa itu? Yang pertama mungkin terkait dengan hak moral itu bisa singkatnya. Itu adalah suatu konsep yang memberikan suatu bentuk ide pengakuan yang bernilai non-ekonomis. Sedangkan untuk hak ekonomi adalah suatu hak untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari suatu ciptaan. Nah, jadi mungkin untuk lebih gampangnya, ini di sini bisa saya ilustrasikan seperti misalkan ada sebuah CD lagu, CD musik. Nah, biasanya dalam CD tersebut kan selalu dicantumkan siapa penulis lagunya sebagai pencipta. Nah, pencantuman penulis lagu itu sebenarnya merupakan sebuah hak moral yang mana itu adalah pengakuan dari pencipta karya tersebut. Nah, itu nilainya kan non-ekonomis, tidak bisa dinilai dengan uang, itu imaterial. Selanjutnya ialah hak ekonomi. Hak ekonomi itu contohnya misalkan ada penulis lagu. Penulis lagu itu otomatis yang memiliki hak cipta, dia memiliki hak ekonomi. Nah, jadi yang berhak untuk mendistribusikan lebih lanjut dari lagu-lagu tersebut itu sebenarnya hanya pemilik hak ekonomi saja. Jadi cuma dia yang boleh menikmati hasil ekonomi dari karyanya tersebut. Nah, tapi pada prakteknya biasanya si penulis ini bekerja sama dengan pihak lain, misalkan kayak pihak rekaman dan lain-lainnya untuk mendistribusikan lagu seperti itu. Jadi mengapa sih hak cipta ini perlu dilindungi? Karena pada dasarnya di sini pencipta itu telah memperkaya masyarakat pemakai atau mungkin masyarakat umum dengan karya ciptaannya itu tadi. Nah, makanya dari hal itu pencipta perlu diberi imbalan. Imbalan ini berupa apa? Berupa hak tersebut, hak ekonomi dan hak moral sebagai salah satu bentuk perlindungan. Seperti itu. Selanjutnya ini apabila dilihat di sini ada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu menyatakan bahwasanya hak cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kurang lebih ini menyatakan bahwasanya hak cipta itu hak eksklusif yang muncul untuk melindungi si pencipta tersebut. Nah, tapi karya apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam hak cipta ini? Jadi objeknya itu apa aja? Nah, itu juga dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Di sini yang paling bawah tertulis bahwasanya ciptaan itu adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi ini itu ciptaan yang dimaksud di sini itu, sebagaimana tadi disebutkan dalam pasal 1 angka 3 itu, merupakan cakupan dari hak cipta itu sendiri. Seperti itu. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga ciptaan yang dimaksud ini itu adalah ciptaan yang sifatnya itu original, bukan tiruan. Jadi ciptaan original diciptakan lalu diumumkan oleh pencipta, dan biasanya ciptaan original itu pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ciptaan lainnya, seperti itu. Jadi ciptaannya harus original, baru si pencipta itu akan mendapatkan hak cipta yang berupa moral dan ekonomi tersebut. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, mengenai sifat kebendaan hak cipta. Sifat kebendaan hak cipta di sini ada diatur pada pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta, yang mana menyatakan bahwasanya hak cipta itu merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Nah, lebih lanjut, di sini ada pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwasanya hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pertama ada pewarisan, lalu hibah, kemudian wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi hak cipta itu bisa dipindah tangankan.
Nah, tapi sebelum itu perlu diketahui juga, tadi kan sebelumnya udah saya bahas mengenai hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu yang melekat pada diri pencipta, dan hak ekonomi itu hak untuk menikmati manfaat ekonominya. Nah, dalam halnya pengalihan hak cipta, itu biasanya pada prakteknya yang terjadi itu hanya pengalihan hak ekonomi. Seperti itu. Jadi dalam hal ini pencipta memberikan suatu hak ekonomi kepada pihak lain untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi juga. Jadi si pencipta memberikan hak ekonominya kepada pihak lain, sehingga pihak itu dapat memanfaatkan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut juga. Seperti itu. Nah, sedangkan hak moral biasanya selalu melekat pada jiwa pencipta, namun dalam hal ini sebenarnya bisa juga hak moral itu berpindah, tetapi biasanya melalui wasiat atau sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, baik, selanjutnya ke mengapa hak cipta itu perlu dilindungi. Jadi perlu diketahui bahwasanya hak cipta itu merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Nah, mengapa kekayaan intelektual itu perlu dilindungi juga? Jadi karena mungkin gampang ya, untuk melahirkan suatu karya intelektual itu diperlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang mana jumlahnya biasanya relatif tidak sedikit. Karena itu pencipta diberikan suatu perlindungan, ya dalam hal ini berupa eksklusif untuk jangka waktu tertentu yang berguna untuk menikmati karya ciptanya itu sendiri. Dalam hal ini juga terdapat seorang pakar yang bernama Robert M. Sherwood. Ia berpendapat mengapa sih hak kekayaan intelektual itu perlu dilindungi. Di sini ada pertama reward theory. Ini mungkin singkatnya, intinya itu karena ibaratnya adanya imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut. Yang kedua dari recovery theory, ini berarti karena segala sesuatu berupa waktu, biaya, atau tenaga yang menghasilkan karya intelektual itu perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Selanjutnya masuk ke insentif teori, yaitu bahwasanya penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna. Lanjut ke risk theory, bahwasanya dalam pembuatan karya cipta itu biasanya pasti selalu ada risiko. Risiko ini mungkin contohnya seperti entah itu keduluan dalam mendaftarkan suatu ciptaan, atau keduluan dalam hal mendeklarasikan suatu ciptaan dan sebagainya, atau mungkin apabila kepemilikan atas suatu ciptaan itu dipersengketakan di kemudian hari, kan berupa resiko. Seperti itu. Dan yang terakhir ada economic growth stimulus theory. Yang terakhir ini berpendapat bahwasanya kekayaan intelektual itu merupakan salah satu alat pembangunan ekonomi negara. Atas hal itu penting untuk adanya perlindungan kekayaan intelektual yang efektif, seperti itu. Bisa dilanjut. Baik, masuk ke prinsip deklaratif hak cipta. Jadi apa sih itu prinsip deklaratif hak cipta? Prinsip deklaratif hak cipta itu intinya adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan atau pendaftaran atas kekayaan intelektual. Seperti itu. Jadi dalam halnya hak cipta ini dia menganut prinsip deklaratif, berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya seperti contohnya merek atau paten, di mana merek dan paten itu harus didaftarkan dulu, baru setelah itu mendapatkan perlindungan hukum. Berbeda halnya dengan hak cipta, di mana setelah karya itu diwujudkan dan dideklarasikan dalam bentuk misalkan dikomunikasikan atau didistribusikan, itu secara langsung dan otomatis karya cipta itu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi secara langsung pencipta udah bisa dibilang sebagai pemilik dari hak cipta tersebut. Lebih lanjut,
sebagai dasar hukum di sini ada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Di sini terdapat frasa bahwasanya hak cipta itu adalah hak eksklusif yang diterima secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, itu sebagai dasar hukumnya. Jadi intinya hak cipta itu diberikan secara otomatis setelah ada wujud dari karya tersebut dan dideklarasikan. Tapi perlu diketahui juga di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual itu juga menyelenggarakan pencatatan atas ciptaan atau hak cipta. Mengapa begitu? Karena sebenarnya ini untuk memudahkan dalam rangka terdapat sengketa mengenai kepemilikan hak cipta tersebut di kemudian hari. Karena pada dasarnya apabila mendaftarkan suatu hak cipta di DJKI, kan pasti kan nanti ada beberapa dokumen. Nah, dokumen ini bisa dianggap sebagai bukti kepemilikan awal dari hak cipta tersebut. Nah, jadi intinya, walaupun pendaftaran itu sendiri nggak diwajibkan, nah tapi melalui pendaftaran itu akan mempermudah bagi orang untuk mendaftarkan, untuk membuktikan bahwa ialah pemegang hak cipta tersebut. Selain itu mungkin bisa memberikan rasa aman bagi si pencipta tersebut. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Baik, hak cipta lagu. Jadi apa itu hak cipta lagu? Jadi lagu itu dianggap sebagai salah satu bagian dari hak cipta. Sebagaimana tadi sebelumnya dijelaskan bahwa itu adalah ciptaan yang mencakup beberapa hal tadi sebelumnya dijelaskan juga. Nah, di pasal 40 ini dijelaskan lagi. 40 ayat 1 huruf D bahwasanya pasal tersebut berbunyi ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas salah satunya lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, dari hal ini bisa diketahui juga bahwasanya lagu termasuk dalam hak cipta. Hal tersebut tentunya berdampak, jadinya bisa diketahui bahwasanya lagu itu juga menganut prinsip deklaratif yang sama. Lagu juga memiliki hak ekonomi dan hak moral yang sama, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Baik, lanjut ke pihak dalam hak cipta lagu. Di sini sebenarnya ada 4 pihak, cuman mungkin dari presentasinya salah. Di sini ada pencipta, pemegang hak cipta, pemegang terkait, dan user. Mulai dari pencipta di sini didefinisikan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, di sini diberikan contoh, salah satunya adalah penulis lagu. Atau mungkin contoh lainnya bisa jadi pihak-pihak lain yang mana ikut berkontribusi langsung dalam menuangkan ide-ide dalam hal pembuatan lagu ini. Namun perlu diketahui juga bahwasanya bisa aja suatu badan hukum itu biasanya merupakan perseroan terbatas atau mungkin yayasan dan lain-lainnya, itu dianggap sebagai pencipta. Nah, kenapa? Jadi apabila badan hukum tersebut melakukan kegiatan pendistribusian, pengumuman atau komunikasi intinya deklaratif atas hak ciptaan, maka bisa saja dianggap bahwasanya badan hukum tersebut sebagai pencipta. Jadi untuk pencipta sendiri itu tidak terbatas hanya pada subjek hukum perorangan, tapi juga pada badan hukum. Selanjutnya ke pemegang hak cipta. Jadi definisi mengenai pemegang hak cipta ini terdapat pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta, yang mana berbunyi pemegang hak cipta adalah yang pertama itu pencipta sebagai pemilik hak cipta, yang kedua pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Baik, di sini di presentasi ini menyatakan perusahaan rekaman lagu, cuman apabila saya coba untuk tinjau lebih dalam, mungkin untuk memberikan contoh perusahaan rekaman lagu pada pemegang hak cipta ini
mungkin agak kurang tepat. Yang tepat ialah merupakan pemegang hak terkait. Namun sebelum itu lanjut dulu ke user. Di sini user ialah pengguna hak cipta yang mana dibedakan menjadi non komersial dan pengguna musik komersial. Apa itu bedanya? Jadi pengguna musik non komersial itu ibaratnya kayak masyarakat umum yang mana menggunakan karya cipta, dalam hal ini lagu, itu untuk menikmati sendiri, untuk menikmati karya tersebut tanpa ada kepentingan lain. Sedangkan untuk pengguna musik komersial itu contohnya seperti seorang pengguna karya cipta yang mana menggunakan karya cipta tersebut untuk mendukung kegiatan komersial ya. Seperti mungkin contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan pemilik restoran yang mana dia menayangkan musik untuk kegiatan berbisnis restoran tersebut, seperti itu. Ini bisa dilanjut. Oke, baik. Sekarang masuk ke hak moral. Jadi apa itu hak moral? Pada dasarnya hak moral merupakan suatu konsep yang memberikan bentuk ide pengakuan non-ekonomis yang mungkin nilainya relatif lebih tinggi daripada pengakuan hak-hak lainnya. Yaitu bentuknya berupa penghargaan, penghormatan, dan kekaguman. Di sini ada pasal 5 ayat 1 yang isinya mengenai ruang lingkup dari hak moral itu. Jadi hak moral itu melekat secara abadi pada diri pencipta untuk yang pertama mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Selanjutnya, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Mungkin gampangnya, hak moral itu sebenarnya merupakan kumpulan-kumpulan hak personal dari pencipta, dimana tujuannya untuk mempertahankan identitas dan integritas dari pencipta atas ciptaannya, seperti itu. Sebagai tambahan aja, hak moral ini pertama kali muncul ide pada zaman Revolusi Perancis. Pada saat itu terdapat suatu pakar yang bernama Wilhelm Friedrich Hegel, dan ia berprinsip bahwasanya identitas diri atau self identity suatu orang itu terpancar dari karya atau ciptaannya. Nah, jadi dari prinsip itulah bisa diambil kesimpulan bahwasanya suatu ciptaan itu merupakan bagian atau jiwa dari si penciptanya tersebut. Masuk ke dalam materi selanjutnya. Ya, tadi di hak ekonomi. Baik, di sini ada penjelasan mengenai hak terkait. Oke, sebelumnya mohon maaf, tadi karena ada kendala mengenai presentasi, jadi untuk hak terkaitnya ke skip tadi. Mungkin bisa saya jelaskan lagi untuk hak terkait. Ya, jadi hak terkait itu merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Ini merupakan eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiaran. Jadi intinya adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta. Untuk ruang lingkupnya sendiri, di sini ada di pasal 20, yaitu hak terkait itu mencakup yang pertama hak moral pelaku pertunjukan, yang kedua hak ekonomi pelaku pertunjukan, selanjutnya hak ekonomi bagi produser fonogram, dan hak ekonomi bagi lembaga penyiaran. Jadi apa itu? Jadi mulai dari hak moral pelaku pertunjukan. Mungkin dalam hal ini lebih gampangnya saya jelaskan dengan ilustrasi. Misalkan ada suatu penulis lagu, di sini kan ia berstatus sebagai pencipta. Nah, untuk hal itu si penulis lagu itu bekerja sama dengan suatu, misalkan dalam hal ini adalah pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan mungkin bahasa gampangnya salah satunya itu
seperti musisi. Nah, si cipta bekerja sama dengan si musisi untuk menerbitkan sebuah lagu. Nah, jadi si musisi itu bisa disebut sebagai pemegang hak terkait. Dalam hal ini, dalam hak terkait diatur bahwasanya musisi punya hak moral pelaku pertunjukan dan hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana tertera pada pasal 20 Undang-Undang Cipta ini. Selanjutnya, di sini juga ada di pasal 20 Undang-Undang Cipta ini, hak ekonomi produser fonogram. Apa yang dimaksud dengan hak ekonomi produser fonogram? Itu maksudnya adalah, mungkin lebih gampangnya penjelasan pakai ilustrasi saya. Jadi misalkan si pencipta, si penulis lagu itu ingin menerbitkan, mendistribusikan karyanya misalkan melalui salinan CD dan sebagainya. Nah, itu kan dia kan bekerja sama dengan produser fonogram misalkan, produser rekaman. Nah, atas hal tersebut si produser rekaman itu setelah CD keluar, dari CD itu yang mempunyai hak terkait berupa ekonomi itu salah satunya produser fonogram. Jadi si dari kaset yang didistribusikan tersebut, si pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi dan hak tersebut, yang mana dia juga berhak atas imbalan uang dan juga pengakuan, dan produser fonogramnya berhak atas ekonomi dari CD tersebut. Seperti itu. Begitu juga dengan lembaga penyiaran. Seperti itu. Oh, oke, lanjut. Masuk kepada lisensi dan royalti. Jadi, setiap untuk mendapatkan manfaat dari sebuah karya hak cipta, itu harus didasarkan atas izin dari pemilik hak cipta. Nah, pada praktiknya izin tersebut biasanya diberikan atas pemberian lisensi. Di sini ada pasal 20 pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta yang memaparkan mengenai definisi dari lisensi. Lisensi jadi intinya adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan ekonomi penciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dan di sini juga ada pasal 9 ayat 2 yang mana menyatakan bahwasanya setiap orang yang melaksanakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, dalam hal ini bisa diketahui bahwasanya lisensi itu intinya adalah sebuah izin yang diberikan. Pada praktiknya biasanya lisensi diberikan atas perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dalam hal hak cipta lagu. Yang mana dalam hal ini si penerima hak cipta itu dapat memanfaatkan ciptaan tersebut secara ekonomis. Misalkan dia kemudian dapat memperbanyak juga ciptaannya atau mungkin dapat mempertunjukkan ciptaannya seperti itu dalam waktu tertentu. Seperti itu untuk lisensi. Lanjut ke royalti. Jadi royalti itu didefinisikan pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, yang mana artinya royalti adalah imbalan atas pemanfaatan ekonomi seperti ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jadi intinya royalti itu merupakan imbalan atas suatu karya cipta. Tadi kan kalau lisensi kan itu merupakan izin. Nah, royalti itu merupakan imbalan dari si penikmat karya cipta kepada si pencipta dan pemegang hak cipta sekaligus pemegang hak terkait. Seperti itu. Jadi setiap imbalan atas ekonomi seperti itu mungkin gampangnya. Dan seperti itu. Jadi royalti itu pada dasarnya merupakan konsekuensi dari menggunakan karya pemegang hak cipta. Yang mana secara hukum pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu dianggap sebagai pemegang hak eksklusif karya tersebut. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada mechanical right dan performance right. Jadi apa itu? Pertama bisa dilihat pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi di sini pasal ini menyatakan bahwasanya hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak. Nah, dan memperbanyak itu dikenal dengan
performance right dan mechanical right. Jadi umpan itu performance right dan itu mechanical right. Jadi apa itu performance right? Performance right itu mungkin gampangnya ialah kegiatan penyuaraan dan penyiaran, misalnya penyuaraan di dalam gedung pertunjukan maupun non-pertunjukan seperti hotel, restoran, nightclub, dan lain-lain, serta penyiaran di tempat umum seperti perkantoran, transportasi umum, stadion, dan lapangan terbuka. Jadi mungkin gampangnya apabila kita menikmati suatu lagu, kita akan disebut sebagai penikmat suatu hak cipta. Nah, hak kita itu sampai di situ aja sebagai penikmat dari hak cipta itu sendiri, karena kita belum memperoleh performance right. Namun apabila kita sudah memperoleh performance right, maka kita berhak untuk menayangkan lagu tersebut untuk kebutuhan komersial seperti itu. Selanjutnya lanjut ke mechanical right. Jadi mechanical right itu adalah kegiatan memperbanyak atau menambah jumlah ciptaan dalam bentuk rekaman. Misalkan kayak kaset, di sini ada piringan juga, compact disc, laser disc, dan video reproducing atau recording. Seperti itu. Jadi di sini pemegang hak cipta memberikan mechanical right kepada pihak tertentu, dan pihak tertentu itu berhak untuk memperbaiki ciptaan tersebut untuk kepentingan untuk kegiatan ekonominya, seperti itu. Jadi dia bisa mendistribusikan karya-karyanya dalam bentuk kaset misalkan dan sebagainya. Nah, bentuk pelanggaran dari mechanical right ini yang paling umum terjadi ini contohnya seperti pembajakan itu. Di mana orang yang belum mendapatkan suatu izin untuk menerbitkan memperbanyak suatu karya, tapi dia melakukannya untuk kegiatan ekonomi. Nah, itu biasanya terjadi. Lanjut lagi. Baik, lanjut ke lembaga manajemen kolektif. Mengenai definisi dari lembaga manajemen kolektif, ini diatur pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Itu. Dan lebih lanjut lagi di sini ada pasal 1 angka 7 Permen Kumham nomor 36 tahun 2018 yang mana menyatakan bahwasanya lembaga manajemen kolektif nasional atau LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu atau musik. Jadi mungkin sebagai latar belakang mengapa ada lembaga manajemen kolektif ini, itu karena pada umumnya pencipta itu tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memperoleh hasil ekonomi mungkin dalam bentuk royaltis tadi atas ciptaannya seperti itu. Nah, apabila seperti itu kan apabila pencipta tidak bisa memperoleh imbalan atas hak ciptanya, itu kan berarti merupakan pelanggaran atas hak ekonominya. Nah, untuk itu diperlukan di sini lembaga manajemen kolektif ini yang berperan untuk mengadministrasikan dan mengumpulkan royalti dari karya tersebut. Nah, jadi lembaga ini tuh mewakili pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pihak lain atau memungut royalti dari mereka. Seperti itu, pelaksanaan distribusi royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik terkait sebagai pemberi kuasa kepada lembaga manajemen kolektif. Jadi para pemilik hak cipta itu mungkin gampangnya bekerja sama dengan lembaga manajemen kolektif ini, yang mana secara sekaligus mereka juga memberikan kuasa kepada manajemen kolektif ini untuk memberikan lisensi sekaligus menerima royalti dari masyarakat. Baik, mungkin selanjutnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Arya sudah menyampaikan materi bahwasanya secara garis besar hak cipta ini merupakan hak khusus
kenapa dibilang hak khusus, sejatinya dari undang-undang itu sendiri hanya beberapa orang saja yang mendapatkan hak tersebut. Karena apa? Sejatinya hak cipta didapatkan jikalau ternyata orang tersebut menciptakan sesuatu. Tapi dalam menciptakan sesuatu ini juga beririsan langsung dengan hak paten. Sehingga kita harus melihat ada hal-hal apa saja ciptaan yang termasuk atau atau termasuk dalam hak cipta itu sendiri. Dan sejatinya hak cipta itu diberikan kepada pencipta berupa hak moral maupun hak ekonomi itu sendiri. Dan hak moral ini sejatinya bersifat abadi. Meskipun hak ekonomi ini secara perlindungannya itu sudah habis, melebihi dari 70 tahun yang dibagi dua tahap, 50 tahun buat untuk sejak perhitungan pengumuman atau pencatatan atas hak intelektual tersebut, dan jikalau ternyata pencipta itu sudah meninggal, maka adanya suatu perpanjangan perlindungan antara lain 25 tahun itu sendiri. Sehingga hak-hak ini harus diperhatikan oleh pencipta. Sekaligus ada juga terdapat hak lain, yaitu hak lain atas perluasan hak moral maupun hak ekonomi, yaitu pemberian lisensi kepada seseorang jikalau ternyata orang tersebut berkeinginan menggunakan karyanya itu sendiri. Dan hak cipta itu sendiri menggunakan prinsip deklaratif. Nah, sejatinya kalau mempelajari tentang hak kekayaan intelektual itu ada dua prinsip deklaratif sama prinsip konstitusional itu sendiri. Dan prinsip deklaratif ini bisa ditafsirkan bahwasanya pencipta tidak perlu mencatatkan kepada kantor hak kekayaan intelektual itu sendiri, sehingga haknya itu sudah diakui secara otomatis. Dan itu merupakan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kak Arya. Dan selanjutnya kita akan berlanjut ke pemateri kedua kita, Claudia Novendrea. Terlebih dahulu saya membacakan CV-nya. Dia merupakan researcher voicelaw.id, berpengalaman dalam secretary and administration, legal drafting, and legal opinion, dan memiliki berbagai pengalaman organisasi, volunteer, dan magang. Untuk mempersingkat waktu, bahwasanya kita mengalihkan sesinya kepada pemateri kita kedua. Apakah sudah terhubung kami, Kak Claudia Novendrea? Ya, apakah ada suaraku? Terdengar jelas. Oke. Oke. Selamat sore kepada para peserta dan panitia yang ada gitu ya. Terima kasih sudah bisa dibilang meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam Zoom ini gitu ya. Untuk mempersingkat waktu dan kebetulan sudah sore, karena saya yakin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian juga memiliki agenda-agenda atau kesibukan lain, maka kita akan langsung mulai aja dengan judul pembayaran royalti atas pemutaran karya hak cipta lagu pada tempat komersial. Boleh di next? Oke, ya. Saya akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan bahwa siapa yang pernah mendengar lagu di sebuah kafe gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ketika misalnya kita nongkrong gitu ya, atau misalnya untuk ngerjain karena sekarang lagi familiar dengan WFH, pasti banyak banget yang bekerja akhirnya pindahnya ke kafe. Dan biasanya diiringi itu dengan lagu-lagu atau bahkan instrumental-instrumental yang ada gitu. Dan
pada dasarnya hal-hal seperti ini bukan tidak boleh, tapi bisa dibilang membuka sebuah peluang atau celah gitu ya, bahwa adanya pelanggaran hak cipta, karena seperti kalau kita baca beberapa literatur atau bahkan memang sudah diatur ya dalam undang-undang, kalau hak cipta itu tidak seperti perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya. Artinya ketika bahkan seseorang memiliki sebuah ide gitu ya untuk membuat sesuatu, misalnya kalau tadi dari pemateri sebelumnya menyebutkan seorang pencipta lagu misalnya gitu ya, dia punya inspirasi, dia punya ide dan sudah dituangkan dalam bentuk lirik lagu contohnya gitu ya, itu sudah secara otomatis gitu hak ciptanya itu sudah dilindungi begitu, sehingga legalitasnya hanya melakukan pencatatan saja kepada pihak terkait. Oke, kita next lagi ke halaman selanjutnya. Nah, untuk memahami lebih jauh, alangkah baiknya tuh kita mengerti gitu ya, pengertian dari royalti itu sebenarnya apa gitu ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata royalti itu termasuk dalam kata benda dengan 3 arti, dan ketiga-tiganya itu memiliki persamaan, yaitu uang jasa yang dibayarkan. Artinya royalti itu sesuatu yang harus kita berikan gitu ya kepada seseorang. Seseorang yang ini siapa, bisa jadi tadi sudah dijelaskan dengan pembicara sebelumnya ya gitu. Kalau seseorang ini bisa jadi penciptanya langsung, atau bahkan kalau misalnya lagu ada labelnya, biasanya tergabung dengan label tertentu gitu ya. Seperti itu. Oke, kita next lagi. Aku mungkin agak lebih singkat-singkat aja gitu ya. Kemudian dalam hak cipta gitu, terdapat regulasi yang paling bukan paling sih, yang masih berlaku gitu ya hingga hari ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Jadi kalau ketika teman-teman peserta gitu ya memiliki bakat untuk menciptakan lagu, atau bahkan lagi iseng-iseng main musik terus tercipta sebuah instrumental yang enak gitu ya didengar untuk menemani misalnya ngopi-ngopi santai gitu ya, alangkah baiknya mulai bisa dipelajari gitu ya dan dibaca kembali regulasi ini gitu, karena kedua regulasi inilah yang akan menjadi dasar hak-haknya teman-teman gitu ya sebagai seorang pencipta lagu atau musik itu dilindungi gitu. Ketika teman-teman memahami hak-haknya teman-teman gitu ya, memahami bahwa ketika ada seseorang yang misalnya ingin mengcover lagu contohnya gitu ya, kalau di YouTube banyak banget tuh yang melakukan cover lagu, itu juga memahami kewajibannya gitu. Apa yang harus dilakukan supaya tidak melanggar dari hak cipta itu sendiri gitu. Boleh di next, panitia? Ya, di next aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ternyata hak cipta lagu, maksudnya hak cipta, ternyata hak cipta itu sebegitu penting gitu ya, alasannya apa bahwa sebuah musik atau lagu merupakan ciptaan yang dilindungi atau bahkan dibuat khusus gitu ya regulasinya. Nah, ini alasannya, kita next dulu. Karena tadi sudah disebutkan juga bahwa sebuah lagu dan musik itu memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi itu apa? Itu adalah ibaratnya kalau orang bekerja tuh gajinya gitu ya, penghasilannya tuh dari situ. Hak ekonominya ada di situ. Kalau kita jualan, yang kita jual adalah hasil dari idenya gitu kan, bagi seorang pencipta lagu atau pemegang hak cipta itu sendiri, yang tadi dimaksud kalau ngomongin lagu atau musik biasanya label, atau kalau lebih mudah lagi ilustrasinya adalah kalau seorang penulis biasanya penerbitnya gitu. Dan hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat 1 di Undang-Undang Hak Cipta, dan di sana ada beberapa
eh, apa ya, hak-hak yang dilindungi untuk dilakukan, misal seseorang mau melakukan sesuatu gitu ya, misalnya penerbitan ciptaan biasanya lebih kepada penulisan gitu ya, hak ketika karya tulis, contohnya cerita pendek aja gitu, itu juga sebenarnya secara tidak langsung, meskipun si penulisnya belum mencatatkan gitu ya cerita pendeknya gitu sebagai hak ciptanya dia, tapi sebuah karya tulis cerita pendek itu sudah memiliki perlindungan hak ciptanya gitu ya. Di sini penerbitan ciptaan. Dan kalau untuk lagu, khususnya lagu dan musik gitu, dia dilindungi dari apa namanya, orang-orang untuk melakukan di poin F, G, dan H, yaitu pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Sehingga ini beralasan gitu ya, kenapa kalau misalnya kita nonton talk show gitu misalnya, atau acara-acara di TV gitu ya, ada seorang penyanyi yang diundang, dia hendak sudah menciptakan sebuah single baru gitu ya, hendak merilis sebuah single baru, ketika host-nya bilang, boleh nggak sih kita dengerin sedikit lagunya gitu ya, dia hanya pasti mengumumkan atau menyanyikan sebagian kecil dari lagunya gitu. Dia nggak semuanya dia nyanyiin dia saat itu gitu, karena mungkin bagi dia sendiri si penyanyinya juga punya misalnya rilisnya di tanggal sekian gitu, sehingga ketika tadi dia diundang di acara tertentu, kemudian harus ibaratnya memberikan sampel gitu ya kepada penonton TV, itu tidak serta-merta orang-orang langsung dapat mendengarnya. Karena ini hak-hak ini yang harus dihargai gitu ya, harus diketahui juga. Oke, kita next lagi. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah wajibkah bayar royalti itu gitu? Karena bisa kita perhatikan gitu ya, bahwa kalau di Indonesia mungkin ini tidak mendiskreditkan negara sendiri gitu maksudnya gitu. Tapi kalau diperhatikan lebih lanjut untuk beberapa kasus atau beberapa peristiwa di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, untuk pembayaran royalti atau setidaknya menghargai bahwa ada hak-hak tertentu dalam ciptaan, itu belum ditemukan kesadaran penuh gitu. Misalnya kalau dibandingkan, aku pernah dengar cerita gitu ya, di sebuah negara di Amerika, kalau nggak salah, kebetulan waktu itu dapat cerita dari teman, dia lagi jalan-jalan di sebuah daerah di Amerika, kemudian secara nggak sengaja dia melihat sebuah barisan panjang gitu ya, di satu gedung label musik gitu. Dia melihat ada barisan panjang. Ketika itu dia nanya sama tour guide-nya, itu barisan apa gitu ya, ngapain tuh orang-orang ngantri panjang-panjang di gedung label musik itu. Ternyata itu adalah WO atau wedding organizer gitu ya, yang sedang mencatatkan lagu-lagu yang akan digunakan dalam acara pernikahan yang mereka akan handle gitu. Sedangkan kalau mungkin di Indonesia hal-hal tersebut tuh belum bisa terrealisasi dengan baik gitu. Artinya ketika seorang penyanyi mau menyanyikan sebuah lagu di sebuah pernikahan gitu kan, ternyata itu juga sebuah bentuk pelanggaran hak cipta kalau misalnya kita tidak memberitahukan atau bahkan tidak memberikan bayaran royaltinya gitu. Jadi orang-orang yang ngantri tadi itu tidak hanya sekedar mendaftarkan bahwa di pernikahan yang kami handle, lagu-lagu yang kedua misalnya ada 10 list gitu ya, lagunya ini. Itu nggak hanya mencatatkan, tapi juga mereka kalau itu pemberitahuan itu sekaligus juga menghitung berapa royalti yang harus dibayarkan kepada label musik tersebut. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya kalau di Amerika Serikat misalnya gitu ya, untuk penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sudah sangat komprehensif seperti itu gitu. Jadi keberadaan seminar ini pun saya sih berharapnya para peserta tuh lebih aware gitu ya, lebih mengerti bahwa ternyata ada hak-hak yang secara nggak langsung ketika misalnya sesuatu hal kita nyanyi gitu ya di YouTube, terus kita dapat
subscriber cukup banyak karena ngecovernya bagus, terus dapat AdSense, bahwa di situ ternyata ada hak dari si pencipta lagu atau si pembawa lagunya gitu ya. Oke, kita next. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 dan 3 di PP nomor 56 tahun 2021 ini mengatur tadi 3 poin tadi ya, pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan. Baik dalam bentuk analog dalam artian di kafe-kafe gitu ya secara live maupun digital dalam artian tadi bisa melalui YouTube atau live Instagram misalnya, karena kita dari live Instagram itu dapat duit gitu ya secara komersil, secara keuangan kita dapat pemasukan, maka seharusnya kita juga punya kewajiban untuk membayarkan hak royalti ini gitu. Yang pasti intinya sebagai sebuah kegiatan yang termasuk dalam penggunaan layanan publik dan itu mendapatkan pemasukan gitu ya, kita dapat uang gitu, kita dapat penghasilan dari ketika kita menggunakan hak cipta itu gitu. Oke, kita next lagi. Nah, ini pun juga diatur lebih lanjut dalam pasal 3 ayat 1 gitu ya, bahwa setiap orang yang dapat menggunakan lagu atau musik itu secara komersil, tadi sudah disebut, artinya kita dapat nih lagu ketika misalnya saya menyanyikan lagu Rizky Febian di YouTube gitu ya, nge-cover, ternyata saya dapat AdSense dari sana, gitu kan, karena YouTube pun juga secara tidak langsung itu merupakan layanan publik, gitu ya, maka dan saya dapat AdSense tadi ya, pemasukan, dapat penghasilan dari sana, maka secara mutlak gitu ya, saya tuh punya kewajiban sebenarnya untuk membayarkan royalti itu ke penciptanya. Siapa pencipta lagu itu? Misalnya ya Rizky Febian sendiri, maka saya harus memberikan sebenarnya sebagian penghasilan saya ke si Rizky Febian karena dialah si pencipta aslinya gitu ya, karena tadi saya hanya mengcover itu. Tapi ini juga tidak berlaku dalam artian ketika kita nyanyi iseng di kamar mandi, misalnya lagi mandi gitu ya, kita nyanyi-nyanyi, apakah berarti di sana artinya kita harus bayar lagu dari yang sudah diciptakan itu? Itu enggak gitu, karena tidak ada sifat komersilnya di situ dan tidak dalam layanan publik. Begitu. Oke, next. Nah, bentuk layanan publik yang bersifat komersial tuh yang seperti apa gitu? Misalnya dalam seminar, mau seminar offline atau online seperti ini misalnya, terus biasanya lebih banyak sebenarnya seminar offline ya, yang bentuknya juga kita harus bayar misalnya. Berarti kita juga harus ada tuh bagian kalau misalnya kita menggunakan sebuah lagu, sebuah musik, ya ada tuh di situ kewajiban royaltinya. Terkhususnya karena kita bahasnya lagi pemutaran lagu gitu ya, misalnya kalau kita di bioskop tuh sebelum iklannya mulai biasanya ada lagu-lagu. Nah, bioskopnya sendiri memang pasti akan punya kewajiban juga gitu. Kemudian di kafe lebih sering, restoran atau konser musik. Kalau misalnya pensi kita belum tentu ngundang bintang tamunya langsung, si artis langsung, si penyanyi langsung gitu ya, di sekolah-sekolah biasanya di pensi-pensi. Terus kita buka tiket, misalnya sekali ada orang yang mau datang itu harga tiketnya 50.000 contohnya gitu ya, terus kita menyanyikan sebuah lagu dari si penyanyi siapa, maka kita punya kewajiban untuk setidaknya memberitahu si pencipta lagu bahwa lagunya tuh kita nyanyiin, kita bawain di sini. Dan kami membawakan lagu ini ternyata bisa mendapatkan keuntungan gitu, bisa mendapatkan penghasilan dari situ begitu, dan selebihnya mungkin bisa dibaca lagi gitu ya nanti. Oke, kita lanjut. Nah, di pertanyaan terakhir yaitu siapakah sebenarnya yang wajib membayar royalti? Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya, boleh langsung di next. Jika sudah dilakukan misalnya oleh band, sebuah band dalam
misalnya di kafe gitu ya, ada live music, kita nggak tahu tuh siapa dia gitu, dia hanya mengisi live music di kafenya aja. Nah, maka seharusnya yang membayar royalti sepenuhnya itu ya ada pada band tersebut gitu ya, si performernya atau si pemberi pertunjukan tadi ya, pertunjukan ciptaannya, bukan kafenya gitu. Ketika misalnya ada si penyanyinya adalah bandnya, ya maka bandnya yang harus membayarkan royalti. Tapi jika ternyata si band tersebut belum melakukan pengurusan royalti ini gitu ya, maka sebenarnya kewajiban restoran atau kafe tersebut adalah mereka punya kewajiban untuk membuat kontrak gitu ya dengan tegas bahwa si band itu harus ngurusin gitu ya, harus mengurus royalti ini supaya tidak melanggar ciptaan gitu. Kemudian kalau misalnya kafe atau restoran bisa mungkin kalau aku bisa sebut misalnya contohnya adalah Starbucks gitu ya, sering mendengarkan lagu tuh ketika ada pengunjung yang datang di situ, maka sebagai pemiliknya ya berarti maka si kafe tersebut yang membayar royaltinya gitu ya, ilustrasinya seperti itu. Tapi ketika kafe tersebut dia datengin band ya maka bandnya lah yang berkewajiban. Begitu. Oke. Next kayaknya selesai ya kalau nggak salah. Ya, oke. Oke, itu sekian mungkin sharing dari aku gitu ya, yang sudah aku baca dari undang-undang karena aku melakukan penelitian pada kedua regulasi tadi. Begitu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Claudia sudah menyampaikan materi. Bahwasanya materi yang disampaikan Kak Claudia merupakan pelengkap yang disampaikan oleh Kak Arya. Dan sejatinya Kak Claudia menambahkan dari segi pandangan terkait dengan regulasi peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, yang mana Kak Claudia sudah menjelaskan beberapa terkait substansi yang ada di peraturan tersebut. Salah satunya saya akan membacakan di pasal 3 ayat 1, setiap orang dapat menggunakan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif nasional. Sejatinya penyampaian materi terkait dengan Kak Claudia ini memberikan suatu gambaran dan terkait adanya suatu regulasi baru pada tahun 2021 khususnya nomor 56. Sejatinya untuk terkait dengan pemateri ketiga kali ini, Leona Maulana Pasya sejatinya tidak bisa hadir, mohon maaf kepada peserta webinar karena terdapat suatu hal yang mendesak sehingga hal tersebut harus diikuti sama pemateri ketiga kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman peserta bisa memberikan pertanyaannya melalui fitur raise hand. Bagi yang peserta yang bisa menyalakan mikrofon dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri kita dengan memperkenalkan nama, asal instansi, lalu kemudian pertanyaan dapat diajukan. Jika ternyata peserta tidak bisa mengajukan pertanyaan atau pertanyaan karena adanya suatu kendala, dapat menggunakan fitur chat Zoom untuk mengajukan pertanyaan dengan format nama _instansi _pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator. Oke, sejatinya terkait dengan topik webinar ini ada semacam isu yang mana terkait dengan beberapa perusahaan menggunakan lagu, salah satunya aplikasi Spotify yang mana mereka sudah membayar, tetapi terjadi adanya suatu problematika yang mana perusahaan ini menganggap kok kenapa saya harus membayar sedangkan saya sudah membayar Spotify sehingga sudah cukup. Menurut pandangan Kak Claudia dan Kak Arya seperti apa terkait dengan problem yang ada di masyarakat? Mungkin
bisa ke Kak Claudia terkait dengan menjawab ini sesuai dengan materinya. Oke, gini, ketika aku juga belum baca lebih lanjut sih ya tentang kasus ini, jadi memang harus dikulik lagi sebenarnya. Tapi kalau menurut pandanganku, apa namanya, lebih kepada begini, ketika si perusahaannya sudah membayar Spotify, kita hanya membayar hak akses dari Spotify itu sendiri, kalau menurut aku gitu ya. Ketika misalnya Spotify itu kan ada beberapa paket tuh, dan biasanya misalnya yang paling mudah menggunakan harian 2.500 kalau nggak salah itu harganya. Nah, sepemahaman saya ketika kita mengieskan gitu ya, menyetujui bahwa kita membayar 2.500 tersebut, maka yang kita bayar adalah hak akses menggunakan atau hak akses akun di Spotify-nya gitu. Tapi ketika misalnya lagu-lagu yang diputar itu diputarnya lagi di mana misalnya di kafe contohnya atau di acara-acara yang memang mendatangkan penghasilan gitu ya, maka sejatinya seminimal mungkin gitu ya, kalaupun memang ada pembicaraan lebih lanjut mengenai royalti, setidaknya si perusahaan tersebut memberitahukan kepada pencipta lagu terkait. Kalau menurut aku seperti itu gitu, karena sama aja gitu kalau kayak kita muter lagu lewat YouTube gitu kan, kayak di Starbucks misalnya. Kan kita nggak tahu tuh Starbucks muter lagunya dari mana sebenarnya. Misalnya bisa jadi dari MP4-nya gitu ya, atau MP3-nya, atau bahkan bisa jadi dari Spotify juga gitu. Tapi berhubung kalau tadi pertanyaannya seperti itu ya, seharusnya perusahaan tersebut ya berkomunikasi lah, melakukan komunikasi kepada pihak terkait gitu, moderator. Oke, sejatinya yang saya tangkap bahwasanya jawaban yang diberikan sama Claudia atau tanggapan bahwasanya perusahaan tetap membayar atas hak ekonomi pencipta tersebut, dan sejatinya Spotify itu hanya hak untuk mengakses, sehingga perusahaan tidak ada hubungannya atau tidak perlu dipermasalahkan, sehingga perusahaan harus tetap wajib membayar. Menurut pandangan Kak Arya seperti apa? Apakah sesuai atau berbeda pendapatnya? Oke, sebelumnya mohon maaf tadi karena saya kebetulan tidak mendengar secara jelas pertanyaannya, mungkin saya bilang secara singkat. Oke, sejatinya ada suatu problematika di masyarakat khususnya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan Spotify sebagai membangun suasana, contohnya Matahari biasanya menggunakan lagu. Nah, lagu ini ternyata menggunakan aplikasi Spotify, dan menurut mereka bahwasanya mereka menggunakan Spotify itu merupakan hal yang cukup dan tidak perlu membayar royalti kepada pencipta. Nah, menurut pandangan Kak Arya seperti apa? Oke, baik. Namun sebelumnya ini karena keterbatasan kompetensi saya, itu saya masih mahasiswa, jadi mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau sebagainya. Ini saya ingin menjawab dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Kalau misalkan menurut pendapat saya sendiri, ini dalam halnya di sini ada seorang pencipta yang mana kemudian bekerja sama dengan perusahaan. Misalkan dalam hal ini lembaga penyiaran merupakan Spotify. Nah, Spotify itu berhak atas hak ekonomi dari pendistribusian karya tersebut secara lebih lanjut. Jadi untuk musik-musik di Spotify, nah si perusahaan Spotify ini berhak untuk memperoleh bayaran dari musik-musiknya, dari mechanical right, karena dia juga udah mendapatkan izin untuk menyebarkan, mendistribusikan musik tersebut. Nah, untuk karena itu kemudian di sini ada pihak Matahari yang menggunakan lagu tersebut. Nah, sebenarnya pihak Matahari ini diperbolehkan untuk menikmati lagu tersebut karena dia udah mendapat izin dari si pihak Spotify. Namun perlu diketahui juga bahwasanya izin tersebut itu untuk dinikmati oleh diri sendiri, untuk menjadi pengguna non komersial. Nah, tapi kalau misalkan dia ingin mengumumkan atau menayangkan lagu itu untuk membuat suasana pada tokonya, itu merupakan hak
hak lain di luar dari hak distribusi itu merupakan hak performing right, namanya hak untuk mengumumkan. Jadi kalau menurut pandangan saya itu beda lagi. Menurut saya kurang lebih seperti itu sih. Oke, oke, terima kasih Kak Arya. Di sini ada 2 peserta yang sudah menyalakan fitur raise hand. Untuk pertama, Asus bisa untuk menyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, selamat sore. Apa suara saya terdengar? Terdengar? Ya, selamat sore. Pak, mohon bertanya kepada para narasumber. Tadi kan yang ditanyakan terkait masalah Spotify. Ini hampir-hampir mirip sih, cuma saya mau tanya pertanyaan yang sedikit lebih beda. Kalau misalnya kita semua kan rata-rata pengguna Instagram dan Spotify atau TikTok gitu. Tapi kita kan nggak melakukan pembayaran menggunakan aplikasi itu kan nggak melakukan pembayaran apa-apa. Nah, sedangkan layanan Instagram, TikTok seperti itu kan menyediakan berbagai macam lagu dari banyak pencipta. Nah, itu apakah itu kan penyedia kayak Instagram sama TikTok itu kan mungkin menyediakan layanan itu juga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, apakah Instagram dan TikTok dan Spotify itu membayar royalti juga atau bagaimana gitu? Dan saya mau tanya yang kedua, mekanisme pembayaran royalti itu gimana? Dan kemana, besarnya berapa? Terima kasih. Oke, gimana? Apa sudah cukup? Pertanyaannya itu sudah cukup. Makasih. Terima kasih. Mungkin dipersilakan Kak Arya terlebih dahulu untuk menanggapi. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjawab. Sekali lagi, mohon maaf karena keterbatasan kompetensi saya. Jadi saya berusaha untuk menjawab dengan sedikit pengetahuan saya. Ya, jadi dalam halnya penggunaan hak cipta lagu dalam misalkan kayak TikTok atau Instagram seperti itu udah menurut pandangan saya dalam hal ini si pemegang hak cipta itu memberikan lisensi kepada aplikasi tersebut, kepada platform TikTok atau Instagram tersebut. Nah, kemudian si platform TikTok tersebut itu juga bisa dibilang sebagai pemegang hak cipta dari ekonomi tersebut. Jadi dia berhak untuk menikmati untuk menggunakan karya tersebut. Nah, namun apabila ada pihak seperti misalkan masyarakat umum sebagai misalkan yang menggunakan lagu-lagu yang udah ada di dalam Instagram tersebut untuk keperluan pribadinya, kalau misalkan menurut saya dengan hal itu bisa saja, tapi untuk kepentingan komersial, apabila menggunakan lagu tersebut kepentingan komersial, menurut saya itu beda lagi. Soalnya dalam hal penggunaan karya cipta untuk kebutuhan komersial itu harus memperoleh izin lagi dari si para pemegang hak cipta maupun hak terkait itu. Seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua mengenai mekanisme pembayaran royalti, ini mungkin saya bisa jawab dikit. Jadi royalti itu dikolek atau dikolek dan diadministrasikan oleh pihak lembaga manajemen kolektif itu tadi. Nah, lembaga manajemen kolektif itu tadi itu dia bekerja sama dengan pencipta lagu untuk di mana si manajemen kolektif tadi itu diberikan kuasa, salah satunya kuasa untuk memperoleh royalti dari para pengguna komersial itu. Nah, jadi dia mengkolek royalti itu dan kemudian nanti didistribusikan lagi kepada para pencipta. Nah, untuk gimana skema dari pendistribusian itu sebenarnya dari apa yang saya baca ini berbeda-beda. Soalnya kan diketahui juga di
Indonesia ini ada beberapa manajemen kolektif. Nah, di antara mereka itu menggunakan skema yang berbeda-beda sendiri untuk pendistribusian royalti dari pengguna komersial ke penciptanya seperti itu. Cuman mungkin intinya dari user komersial itu bisa melalui perantara lembaga manajemen kolektif, gampangnya seperti itu. Jadi lembaga manajemen kolektif ini ada untuk menjadi perantara. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Karya. Kak Claudia mau ditambahkan? Oke, kalau untuk pertanyaan pertama, mungkin kalau dari aku nggak ada tambahan apa-apa gitu ya,